Iya kan tujuannya spiritual kan untuk mencari kedamaian. Sebenarnya kan spiritual itu bukan sesuatu yang apa ya khusus, tapi sebenarnya untuk umum. Jadi setiap manusia itu diperlukan spiritual. Spiritual kita ke gereja, kita ke masjid spiritual. Kadang-kadang kan orang menganggap spiritual itu bahwa disangkut pauti karo dukun. Kan gitu. Salah persepsi ya gitu kan. Sebenarnya memang spirit itu membangun jiwa kan gitu. Untuk mencari ketenangan. Kalau kita sudah tenang kan kita lebih feelings. Ya kan? Ya, makanya proses itu dibiasakan itu tadi, dilatih terus. KBG tujuannya apa toh kalau enggak untuk kan kedamaian itu tidak dari orang lain tapi dari dalam diri kita sendiri sing lakoni ya awake dhewe sing untung ya awake dhewe kan gitu. Iya Mas, penting sekali itu supaya ini ya namanya fungsinya spiritual kan untuk itu Mas. Jadi kita lebih ya seperti saya bilang kemarin yang di video sebelumnya itu kita lebih mawas diri, lebih ngulat sariro, lebih tepo sariro. Nek dhewe ngomong ning wong liya kira-kira omongane dhewe nglarani atine wong ora iki dipikir. Karena apa? Kita bisa bermain dengan drama kita, tapi kita tidak bisa bermain dengan karma kita. Karmane sing gawe sapa? Ora wong liya awake dhewe. Lah karmane iku metune saka ngendi? Terutama ning lambe. Pikiran, rasa elek. Nah, iki lho yang perlu dihindari. ya, tapi sebelum dilanjutkan Mas, banyak orang yang penasaran bagaimana cara Mas Dinus Patrap ketika semedi. Mohon dijelaskan secara konkret, secara real supaya aplikatif gitu loh Mas. Ya itu tadi permintaan teman-teman. kalau kan saya di pokoknya di masa-masa sekarang ini kita harus ya tadi utamanya rajin niat ya kan. Kalau bisa, kalau mau, kalau telaten di atas jam 12 itu mandi. Oh iya. Yang berangsang mandi itu kan untuk meningkatkan ion positif, ion kita itu aktif gitu loh, seger ya. Air kan sifatnya penetralisir untuk menambah energi. Jadi kalau recharge, jadi pengecasan ulang kan gitu. Kalau kita posisi mandi, pikiran fresh, pokoknya anu kan gitu, seger gitu loh. Terus rahasianya apa kok harus di atas jam 12 malam? Dan jam 12 malam itu kondisi alam semesta itu energi elektrikannya sangat pekat. Karena perputaran bumi ini, karena bumi posisi di jam 12 itu matahari di bawah, tidak terpengaruh oleh radiasi. Gitu ya? Iya. Radiasi dari matahari itu tipis. Nah, di saat kondisi berbalik arah ini, kondisi ion positifnya itu sangat luar biasa. Pak Maju emang nggak peduli, katanya orang kan mandi malam itu jelek. Ya itu tadi. Kalau saya enggak, iya. Enggak gitu biasa. Karena kan kalau di jam 12 ke atas itu sudah suhu itu sudah menyesuaikan dengan tubuh. Tubuh itu sudah menyesuaikan dengan suhu. Kalau jam 4 sore sampai jam 9 itu kan kondisi perubahan antara siang dan malam. Jadi kondisi suhu itu kan sudah kok belum bisa selaras. Tapi kalau malam itu bagus. Jadi air di malam hari sama di siang kandungan ion positifnya itu lebih banyak, energi positifnya. Apalagi kayak kita mandi di pertapaan, atau makanya kalau di sumber-sumber air itu orang yang pada mandi kayak orang pertapa itu mandi di sumber-sumber air itu positif juga bagus. Jadi ion-ion itu yang jadi kayak unsur-unsur negatif kita itu kayak lepas gitu secara eksternalnya itu, dan itu membawakan di dalam juga secara pengaruhnya didorong oleh meditasi itu tadi. Jadi bikin orang itu lebih awet muda. Iya. Karena ya gitu sendiri, saya juga wis mbek ke dhewe kan gitu. Orang gampang loro-loro. Iya. Iya bener. Bener itu.
Jadi nggak gampang, paling lara-lara paling mentok ya masuk angin. Kecapean gitu, biasa aja. Kita terlalu banyak sering berpikiran buruk, ya kan, berperasaan buruk, ya kan. Itu kan pengaruhnya kan akhirnya terbiasa dengan jiwa-jiwa yang arogansi. Akhirnya apa? Secara nggak sadar, kalau secara bahasanya karma lah, karmanya itu ngumpul. Jadi bilang karma itu adalah terlalu banyaknya. Karma itu adalah hukum sebab akibat atau feedback. Iya. Manakala kita mengumpulkan kebaikan, ya karmanya baik. Kalau kita yang kita kumpulkan negatif, ya karmanya negatif. Makanya semua tergantung pada diri kita, bukan orang lain. Kalau kita misalkan menjalankan sesuatu untuk pembenahan diri, untuk meningkatkan level diri, jangan berdasarkan orang lain atau ajakan, tapi berdasar dari dalam diri kita sendiri. Nek ajakan orang lain yang mengajak bosen, kita juga melu bosen. Intinya memang harus muncul dan tumbuh dari diri kita sendiri. Nah itu, kalau enggak itu nggak bisa. Iya, iya. Kalau hanya sekedar ingin, paling sasi rong sasi bar, kan gitu loh. Makanya orang yang misalnya orang yang diperjalankan atau dipanggil kan ya dimana seperti itu, yang dinamakan seperti itu kan. Nurani yang bergerak bukan karena hanya keinginan sesaat, tiru-tiru ya mas. Jadi hanya kepinginan gitu, jangan sampai seperti itu. Tapi yo karena gimana ya, hidup ini kadang kita delalah untuk apa, kebetulan dapat nasib baik dengan bisa begini, kebetulan enggak, itu karena pengaruh genetika juga dari orang tua kita, mungkin dari yang kita mbah kita dulu. Karena ini anak putu gitu loh. Tapi enggak semuanya gitu. Nah, itu mungkin ada pencampuran gen ini dari gen dari bapak dan ibu, mungkin ada karma apa yang enggak kita sadari kan itu. Makanya kan kunci utama kita nanti untuk mengarahkan pada hal yang sifatnya positif. Nah gitu kan. Nah saya kembalikan sifat kasih itu tadi, karena kondisi alam semesta yang lagi tidak stabil ini kan, alam kayak gini kan. Ya kita pintar-pintar dan selalu ingat, aku kudu duwe sifat welas asih. Diingat-ingat terus. Jadi kalau kita mengingatnya seperti itu, fokus kan gitu. Beda. Makanya kan orang fokus itu beda. Ini misalkan kita lagi sibuk mungkin ya. Ya. Kita naruh sesuatu, kita nggak fokus. Tak taruh, kita pergi. Padahal cuman 1 meter, 2 meter. Aku mau dekek korek ning dia. Hai, nggak fokus. Kan gitu loh. Kadang disai. Nah, kalau kita ingat sesuatu, kita menaruh, kita simpan di memori kita, di save. Tak fokus ke aku dekek korek ning iki, aku melu ning Jakarta. Sasi. Mulai kelingan. Karena ketika kita menaruh korek, kita diingat baik-baik, saya fokus aku dekek. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita terpungin lagi repot atau lagi mikir, pikirannya bercabang-cabang, dekek korek, terus ngalih lagi 2 meter 3 meter, aku mau dekek korek ning dia. Nah itu seperti itu. Nah itu tingkat kefokusan. Makanya untuk melatih itu kan kadang-kadang aku sendiri aja kayak gitu. Gitu loh. Makanya itu untuk melatih kefokusan itu nggak gampang. Jadi kondisi stabil, tenang, seimbang, fokus. Kalau melatih kepekaan mata batin, Nah, itu nanti kalau sudah melatih itu peka dengan sendirinya, otomatis. Iya. Jadi responsifnya kita tinggi. Betul. Iya, intuisi. Jadi iya, saya lebih tertarik itu daripada kemudian perspektif mata batin itu terus melihat bongso-bongso halus kayak gitu. Saya lebih tertarik yang intuisi kayak gitu. Itu gini loh,
di peradaban baru besok itu nanti setelah ada bencana besar itu IQ manusia ditingkatkan, jadi seperti upgrade level all element alam semesta itu akan ditingkatkan. Itu kayak kehidupan dulu, misalkan Megatropus, terus Pithecanthropus sampai Homo, terus Homo sapiens itu Homo yang cerdas, itu ada perkembangan ke tingkat kecerdasan otak. Nah, akhir-akhir ini menginjak diarani akhir zaman pola bendiwi ini, manusia dibodohkan. Jadi mau komputer ini wis kena virus oke. Udah kena virus blank, enakmu hang terus gitu. Orang itu sudah tidak berpikir secara sehat, kinerjanya sudah nggak bisa normal. Nah, makanya komputer itu kalau diinstal ulang diapain sih mas? Nanti Kalau di upgrade itu diapain sih? Ya, harus diamankan data-datanya. Reinstall. Iya. Datanya diamankan, tapi tetap aplikasinya kan semua reinstall kan. Iya. Aplikasi tambahan hilang, aplikasi yang bawaan yang masih tetap ada, itu pemurnian. Nah itu loh sing arep dianu alam iki seperti itu. Jadi reinstall, nanti di upgrade. Kan nggak mungkin misalnya HP ya, di upgrade mesti di formasi. Iya betul. Nanti kalau langsung di upgrade ketumpuk berat. Itu sebenarnya kinerja komputer itu ya nyeroke kinerjanya alam semesta. Betul. Para peneliti gawe seperti itu. Iya ya mas ya. Pikiran itu. Makanya kan yang masih ada itu kan aplikasi yang bawaan. Berarti kan sifat-sifat manusia yang murni. Jadi sifat-sifat yang sifatnya negatif itu bersih semua, nggak ada lagi. Nah itu setelah sudah bersih, upgrade, sudah masukkan peningkatan level, peningkatan fungsional. Cuman gini mas, apa? Saya melihat ya orang-orang kecil ini yang memang benar-benar tertindas, termarginalkan oleh sebuah sistem dan desain-desain kepentingan politik praktis, kepentingan bisnis. Saya meyakini betul itu ada kesengajaan memanfaatkan kondisi saat ini untuk mencari keuntungan, dan orang kecil yang direndahkan. Idealnya setelah orang kecil ini disiksa, dicekik dalam tanda kutip, kudunya kan mereka menemukan kejayaan, kebahagiaan, mariposo mesti nemu liyoyo. Nah, yang ingin saya tanyakan, pasca kondisi seperti ini tuh sebenarnya nanti akan ketemu langsung atau masih harus ada yang lebih ngeri dibanding apa yang dialami orang kecil saat ini? Itu nanti podo wae kisah Broto Yudo toh mas, antara Pandawa dan Kurawa. Iya. Gimana nasib Pandawa? Anaknya tertindas terus. Oh iya. Nah, Pandawa itu ketika dia sudah merasa lega menang itu ketika selesai Bratayuda. Yang Kurawa habis. Jalan satu-satunya adalah itu, reinstall, format ulang. Nah, gitu. Kita bertindak mau gini-gini, mau sehebat apapun, misalkan mau aku gini, kudu tak ramu kabeh, impossible. Alam yang bertindak, iya. Yang bisa ya kita belajar dari kita sendiri. Ayo belajar saling mengasihi, saling mencintai. Itu adalah bagian tujuan semesta. Yang bisa menerapkan itu, dia akan bisa melewati fase Bratayuda dengan selamat. Iya, Pasti. kuncinya kasih sayang. Gitu ya. Iya, itu dengan kasih sayang itu kan ya ora mung karo sesama, tapi juga sama hewan, sama tumbuhan. Tiada tumbuhan kita nggak punya oksigen. Ambekan karo opo. Lek banyu ngombe karo opo.